Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslinda Julia Wula, NIM 24040104014 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini merupakan UTS dari mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan, materi tentang perbandingan konsep warga negara yang baik dan warga negara yang kompeten. Pertanyaan yang pertama, apa konsep inti warga negara yang baik? Inti dari konsep warga negara yang baik itu terletak pada kepatuhan dan moralitas. Seseorang warga negara yang baik adalah individu yang taat pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih dari sekedar kepatuhan formal, ia juga menjunjung tinggi norma-norma sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Tindakan dan perilakunya sehari-hari didasari oleh kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Fokus utama adalah menjaga ketertiban sosial dan menjalankan kewajiban-kewajiban dasar sebagai anggota masyarakat. Pertanyaan yang kedua, apa konsep inti warga negara yang kompeten? Konsep inti warga negara kompeten berpusat pada pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, dan partisipasi aktif. Warga negara yang kompeten memiliki pemahaman yang baik tentang sistem sosial dan politik negaranya. Ia mampu menganalisis informasi secara kritis, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan solusi. Lebih dari itu, ia aktif terlibat dalam proses demokrasi, mulai dari menggunakan hak pilihnya secara cerdas, berdiskusi dan menyampaikan pendapat, hingga berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan pengambilan keputusan publik. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan perbedaan antara kedua warga negara yang baik dan warga negara yang kompeten. Perbedaannya itu meliputi prinsip mendasar dari kedua istilah, baik dan kompeten. Yang kedua itu apa saja kontribusi dari warga negara yang baik dan warga negara yang kompeten. Yang ketiga, mengapa warga negara baik tidak cukup untuk iklim demokrasi seperti di Indonesia. Perbedaan yang keempat yaitu bagaimana kontribusi dan partisipasi warga negara kompeten di dalam negara republik. Perbedaan yang pertama yaitu prinsip mendasar dari kedua istilah. Satu, warga negara yang baik itu didasarkan pada etika, kepatuhan terhadap hukum, dan norma sosial. Kalau warga negara yang kompeten itu didasarkan pada pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Perbedaan yang kedua itu kontribusi. Warga negara baik menjaga stabilitas sosial, menghormati aturan, dan menciptakan lingkungan yang tertib. Kalau warga negara yang kompeten itu mengawal proses demokrasi, memberi masukan dan kritik terhadap kebijakan, serta aktif dalam menciptakan perubahan sosial yang positif. Perbedaan yang ketiga, mengapa warga negara baik tidak cukup untuk iklim demokrasi seperti di Indonesia? Karena demokrasi menuntut partisipasi aktif, keterlibatan dalam mengambil keputusan, dan sikap kritis terhadap kekuasaan. Jika hanya menjadi warga negara yang taat tanpa berpartisipasi aktif, maka potensi demokrasi tidak akan berkembang dan malah bisa dimanfaatkan oleh elit politik untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Perbedaan yang keempat, bagaimana kontribusi dan partisipasi warga negara kompeten di dalam negara republik. Kontribusi dan partisipasi warga negara yang kompeten dalam negara republik itu sangat penting untuk menjaga dan memperkuat sistem demokrasi serta pembangunan nasional. Berikut bentuk kontribusi dan partisipasinya. Yang pertama itu menggunakan hak pilih dengan bijak. Warga negara yang kompeten berpartisipasi aktif dalam pemilu dengan memilih pemimpin atau wakil rakyat yang memiliki integritas dan visi misi yang baik. Yang kedua itu terlibat dalam diskusi publik. Mereka memberikan pendapat, kritik, dan saran terhadap kebijakan pemerintah melalui berbagai forum, baik secara langsung maupun melalui media sosial secara santun dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mematuhi hukum dan peraturan. Warga negara yang kompeten
memahami dan menaati hukum, serta turut menjaga ketertiban dan keamanan. Yang keempat, berperan dalam pembangunan melalui profesi, usaha, atau kegiatan sosial. Mereka turut serta membangun bangsa di bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, dan lainnya. Yang kelima, membayar pajak. Membayar pajak itu merupakan bentuk partisipasi penting dalam mendukung program dan pelayanan publik. Yang keenam, menjaga persatuan dan toleransi. Mereka menunjukkan sikap toleran terhadap perbedaan, menjaga persatuan dan mendorong dialog antar kelompok masyarakat. Pertanyaan yang keempat, persamaan dari kedua konsep tersebut. Persamaan pertama itu sama-sama mengandung unsur tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat. Yang kedua itu berorientasi pada nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kepentingan umum. Yang ketiga, keduanya mendukung terciptanya kehidupan berbangsa dan yang damai, harmonis, dan bermartabat. Yang keempat itu sama-sama penting dalam menciptakan masyarakat yang beradab dan demokratis. Pertanyaan yang kelima, komentar kritis terhadap komparasi keduanya. Kedua konsep ini tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan saling melengkapi. Membangun bangsa membutuhkan warga negara yang baik dan kompeten. Keduanya saling melengkapi dan penting untuk mencapai tujuan bersama. Memiliki warga negara yang baik saja tanpa kompetensi untuk berpartisipasi aktif dalam demokrasi berpotensi melahirkan masyarakat yang stagnan dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, warga negara yang hanya kompeten namun tidak memiliki landasan etika yang kuat dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuan kritisnya untuk kepentingan sempit, bahkan merugikan kepentingan umum. Idealnya, seorang warga negara haruslah baik sekaligus kompeten. Ia harus memiliki karakter moral yang kuat, taat pada hukum dan norma, serta memiliki pengetahuan yang cukup, kemampuan berpikir kritis, dan kemauan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kombinasi kedua kualitas ini akan menghasilkan warga negara yang tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mampu memberi kontribusi yang signifikan dalam memajukan demokrasi, mengawal kebijakan publik, dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Tanpa keduanya, fondasi masyarakat yang adil dan makmur akan rapuh. Membangun bangsa membutuhkan warga negara yang baik dan kompeten. Keduanya saling melengkapi dan penting untuk mencapai tujuan bersama. Sekian dan terima kasih.